Oke, jadi yang pertama ini eh, dari soal-soal UAS tahun sebelumnya itu kebanyakan nomor satunya itu pasti berkaitan dengan katrol gitu. Nah, jadi di sini gue nyiapin soal yang berhubungan dengan katrol juga. Nah, di sini terdapat sistem dengan balok bermasa M. Ini bermasa M 5 kg. Habis itu dihubungkan melalui tali dan katrol yang memiliki inersia, ini IK-nya 4, terus habis itu jari-jari dalam, ini jari-jari dalam, terus jari-jari luar 2 cm, kemudian dihubungkan dengan ini bola. Ini bola bermasa M 2 kg berada pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30. Ini tetanya sama dengan 30 derajat. Nah, habis itu asumsikan bahwa semua saat sistem dilepas, sistem itu semuanya dalam kondisi tidak slip, baik terhadap bidang miring maupun terhadap katrol. Jadi semuanya langsung tidak slip gitu. Nah, kemudian di sini diketahui nilai koefisien gesek statisnya 0,4 dan gesek kinetis 0,2. Nah, perlu diketahui karena ini dibilang tidak slip, maka otomatis kita nggak perlu memakai koefisien gesek statis maupun kinetisnya. Nah, karena yang ditanya di sini cuma berkaitan dengan percepatan rotasi katrol dan tegangan tali M. Masa yang ini, masa balok, tegangan tali di masa balok. Nah, karena itu yang pertama kita kerjakan yang A dulu, yaitu diagram benda bebas. Nah, jadi di diagram benda bebasnya di sini kan ada tiga massa, yaitu massa bola, massa katrol, sama massa balok. Berarti diagram benda bebasnya ya berkaitan dengan tiga massa tersebut. Nah, di sini misal aku gambar buat massa si bolanya. Nah, di massa bola itu ada tegangan tali misalkan T1. Habis itu ada gaya gesek karena dia bergerak tidak slip. Jadi pasti akan berotasi. Nah, habis itu ada gaya berat M1G. Di sini ada M1G cos theta, sana M1G sin theta. Dan sejajar dengan permukaan ada gaya normalnya. Nah, habis itu kita gambar juga berikutnya di katrolnya. Oke, jadi di katrolnya itu di jari-jari dalamnya di sini ada tegangan tali T1, habis itu di jari luar ada tegangan tali T2. Gitu. Terus selanjutnya yaitu yang berada di balok. Nah, jadi kalau di balok dia itu cuma ada tegangan tali T2 sama MG. Oke, nah setelah itu kita harus tinjau nih kondisi yang ada dalam soal ini, yaitu kondisinya adalah tidak slip. Nah, kita tahu bahwa syarat tidak slip itu adalah tidak ada percepatan relatif antara titik kontak. Gitu. Nah, jadi titik kontak di bola ini kan di sini titik kontaknya. Titik kontak katrol dengan tali di sini, dan nah itu titik kontak. Nah, jadi di titik kontaknya itu harus tidak ada percepatan relatif. Artinya percepatan M dan percepatan di titik ini itu harus sama. Nah, jadi kalau kita mau analisis misal kita analisis di bolanya dulu. Nah, bolanya itu kan bakal punya percepatan misal A1. Nah, selain dia punya percepatan translasi, bola itu juga punya percepatan rotasi. Nah, di sini alfa R. Nah, aku lupa bilang kalau jari-jari si M itu sama kayak jari-jari dalam. Ini R juga. Nah, karena syaratnya itu adalah tidak ada percepatan relatif, berarti percepatan di titik kontak di titik sini itu harus sama dengan percepatan bidang miringnya. Nah, percepatan translasi kan bisa kita translasikan jadi gini kan.
Nah, berarti karena ada syarat ini, syarat tidak slip, artinya tidak ada percepatan relatif, artinya A1 min alfa R itu harus sama dengan percepatan bidang miringnya. Percepatan bidang miring kan 0. Nah, berarti A1 sama dengan alfa R kecil. Alfa R kecil sama dengan alfa R. Begitu. Nah, itu di masa M kecil. Nah, habis itu di katrol kita bisa lihat juga. Nah, di katrol, nah, di sini terlihat bahwa masa M besar itu lebih besar daripada masa M kecil kan. Nah, berarti otomatis sistem akan bergerak ke bawah kan, akan bergerak ke sini. Berarti rotasi dari katrolnya akan bergerak searah jarum jam. Oke, nah jadi di sini titik kontak pertama. Nah, di sini di talinya itu bakal punya percepatan A1 kan. Sedangkan katrolnya itu bakal. Nah, jadi dengan cara yang sama A2. Ini misalnya dengan cara yang sama kita dapatkan bahwa A2 itu sama dengan alfa R gitu. Nah, kemudian tinjau titik kontak yang jari-jari dalam. Yang di jari-jari dalam itu sama, ada percepatan akibat masa M kecil ke sana A1 dan rotasinya juga searah jarum jam kan, alfa R kayak gitu. Nah, jadi percepatan dari akibat masa M itu harus sama dengan percepatan rotasinya alfa R kayak gini. Nah, oh ya iya, biar nggak keliru. Nah, ini alfa di sini adalah alfa rotasi M terhadap bidang miring, alfa B misal. Ya gitu. Sedangkan alfa ini adalah rotasi si katrol. Alfa B ini adalah rotasi masanya terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, jadi dari hubungan tidak slip kita tahu persamaan-persamaan ini. Nah, selanjutnya dari gaya kita bisa tulis persamaannya. Nah, tadi kan ada ini, pertama kita tulis persamaan gaya pada M kecil. Nah, pada M kecil itu ada T1 min MG sin theta, terus ada gaya gesek bakal sama dengan M dikali A1 gitu. Nah, di sini kita kan F-nya, gaya geseknya itu kan akibat rotasi kan. Nah, jadi kita tidak membutuhkan untuk meninjau arah tegak lurus dari bidang miringnya. Nah, jadi kita cuma butuh persamaan di arah sejajar bidang miring. Habis itu kita tinjau juga persamaan torsi. Nah, di persamaan torsi itu torsi kan sama dengan I dikali alfa B. Nah, torsinya sendiri itu diakibatkan oleh gaya gesek doang kan. Nah, di sini F dikali R sama dengan, karena dia bola berarti inersianya mR2/5 mR kuadrat. Gitu. Nah, karena kita tahu hubungan ini alfa B R itu sama dengan A1, berarti kita bisa substitusi langsung. Berarti F sama dengan 2/5 M A1 gitu kan. Nah, oke. Nah, persamaan ini misal persamaan 1, ini persamaan 2. Persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, jadinya yang kita dapatkan T1 min Mg sin theta min 2/5 MA1 sama dengan MA1. Nah, dengan begini kita tahu T1 min Mg sin theta itu sama dengan 2/5 ditambah 1, berarti 7/5 MA1. Nah, berarti kita tahu T1-nya itu adalah 7/5 MA1 ditambah Mg sin theta kayak gitu. Nah, ini kita udah meninjau semua kondisi, semua gaya di bola. Nah, selanjutnya kita tinjau persamaan gaya di baloknya. Nah, persamaan gaya di balok itu ada apa aja? Yaitu cuma ada Mg sama T2 kan.
Ya, cuma ada Mg sama T2. Berarti di sini kita bisa tuliskan Mg min T2 sama dengan M dikali A2. Kayak gitu. Habis itu kita tinjau persamaan torsi di katrolnya. Nah, persamaan torsinya itu ada T2 dikali jari-jari luar. Ini kan kayak gini. T2 dikali jari-jari luar dikurangi T1 dikali jari-jari dalam sama dengan IK dikali alfa. Nah, itu. Nah, di sini kan kita udah punya persamaan T1, T2, ini kan sama dengan M. T2 sama dengan Mg min Ma2. Nah, kita udah punya persamaan ini, ya udah kita substitusikan persamaan T1 sama T2 ke persamaan torsinya. Nah, berarti di sini kita mendapatkan Mg min Ma2 dikali R min T1 7/5 Ma1 ditambah Mg sin theta dikali R sama dengan IK dikali alfa. Nah, di sini kan ada A2 sama A1 sama ada rotasi katrolnya. Nah, dari hubungan tidak slip kita udah mendapatkan persamaan yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Nah, di sini kan kita bisa rubah ke bentuk alfa aja semuanya. Nah, jadi A1 itu alfa R kecil, A2 itu alfa R besar. Nah, berarti kita bisa tuliskan Mg min alfa dikali R besar dikali R min 7/5 M dikali alfa R kecil plus Mg sin theta dikali R sama dengan IK dikali alfa. Nah, di sini kita tinggal kumpulkan alfa dengan alfa semuanya. Nah, jadi di sini alfa ada IK ditambah M R kuadrat ditambah 7/5 MR kuadrat sama dengan M sama dengan G dikali M min MR min M R kecil sin theta. Nah, jadi kita udah dapatkan solusi alfanya. Jadi alfanya itu sama dengan MR besar min MR kecil sin theta per IK ditambah MR kuadrat plus 7/5 MR kuadrat. Nah, di sini kan kita tinggal substitusi nilai-nilai yang ada di soalnya ke dalam sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita udah tahu nilai alfa, untuk cari nilai dari T2, tegangan tali M besar, itu kan T2, tegangan tali balok itu T2 kan. Nah, ya kita tinggal substitusikan persamaannya ke T2-nya. Nah, T2 itu adalah Mg min Ma2. Nah, T2 itu kan kita tahu adalah Mg min Ma2. Nah, A2 itu kita tahu nilainya sama dengan alfa dikali R besar. Nah, ya udah alfanya kita substitusikan ini ke dalam persamaan tadi. Berarti ini M dikali G min alfanya adalah itu GR dikali M R besar min MR sin theta per IK ditambah 7/5 MR kuadrat ditambah M dikali R kuadrat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi yang perlu ditekankan dalam soal nomor 1 di sini adalah di kondisi tidak slipnya. Nah, yang pertama kita lakukan itu pasti ninjau kondisi tidak slipnya dulu. Nah, biasanya kan katrolnya itu jari-jarinya sama. Nah, makanya karena jari-jarinya sama, makanya percepatan di sini kalau jari-jarinya sama, percepatan di sini sama di sini bakal sama.
Nah, tapi karena ini kasusnya adalah jari-jarinya beda, maka percepatan balok sama percepatan si bola itu bakal beda. Nah, bedanya itu akibat apa? Akibat di sini. Ini, persamaan ini. Gitu. Nah, kalau jari-jarinya sama, otomatis kan R besar sama dengan R kecil sama dengan R besar. Berarti A1 bakal sama dengan A2 kan. Nah, jadi untuk kondisi katrol yang jari-jarinya sama, itu percepatan tali kanan dan tali kirinya bakal sama. Nah, karena ini kasusnya jari-jarinya beda, makanya percepatannya bakal beda. Jadi yang paling ditekankan di sini adalah kondisi tidak slipnya. Nah, jadi syarat tidak slip ini adalah ini, tidak ada percepatan relatif antara titik kontak. Oke, gitu. Oke, terus selanjutnya, nah untuk angka-angkanya bisa dimasukkan. Nah, jadi di sini mu itu tidak berguna, soalnya kita kan kondisinya tidak slip. Dan yang ditanyakan itu cuma sekedar percepatan sama tegangan tali. Gitu. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya, ini adalah soal berkaitan dengan elastisitas. Ini soal UTS tahun 2019, cuma di sini aku tambahin sedikit buat osilasinya. Nah, jadi di sini menunjukkan kurva tegangan terhadap pegangan untuk kawat berbentuk silinder dengan panjang mula-mula 150. Nah, di sini kita tahu ini adalah L0-nya, di sini adalah A-nya. Ini adalah silinder ya. Kawat, berarti LK sama AK gitu. Nah, terus untuk soal yang pertama itu kita disuruh tentukan modulus Young. Nah, rumus modulus Young itu kan E sama dengan tegangan peregangan. Nah, jadi dari grafik aja kita udah bisa mendapatkan nilainya. Nah, tegangannya di sini adalah 150 dikali 10 pangkat 6. Dibagi regangannya itu adalah 0,002. 0,002. Nah, ya udah di sini berarti kita dapatkan 15 kali 10 pangkat 7 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, berarti di sini kita dapat modulus Young-nya itu nilainya 7,5 dikali 10 pangkat 10. Nah, kemudian untuk soal yang B, itu jika kawat tersebut disambung dengan kawat aluminium yang panjangnya, nah jadi ini kawat aluminium, berarti L aluminium itu 70 cm. Terus ini adalah luas penampang aluminium. Jadi luas penampang aluminium sama kawatnya itu sama. Nah, terus diketahui juga modulus Young dari aluminiumnya, yaitu ini. Ini E aluminium. Ini berarti E kawat. Nah, kayak gitu. Kemudian digantung suatu beban dengan massa 10. Nah, jadi kalau sistemnya digambar, itu gini. Misal ini adalah kawat. Aduh. Ini kawat, habis itu bakal disambung sama aluminium. Kayak gitu kan. Jadi ketika dikasih suatu beban di sini, maka otomatis sistem kawat dan aluminiumnya itu bakal teregang kan, akan teregang ke bawah akibat gaya yang diberikan dari si bebannya gitu. Nah, tetapi karena bahannya itu beda, otomatis delta atau pertambahan panjang dari masing-masing kawat juga bakal beda. Nah, maka dari itu, ini misal tambahnya segini. Nah, B-nya jadi agak panjang segini. Nah, ini bakal beda. Nah, makanya kita bakal nentuin delta L masing-masing gitu. Delta L ini L plus L0, ini L0, 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 ini L0 plus delta L.
gitu. Nah, kita tahu dari rumus modulus yang itu kan modulus yang itu sama dengan tegangan peregangan, di mana tegangan itu adalah F per A dan regangan itu adalah delta L per L0. Nah, dari sini kita bisa tahu delta L dari masing-masing. Nah, kita tahu rumus delta L berarti dari sini adalah F dikali L0 per A dikali E. Nah, jadi untuk masing-masing bahan bakal teregang masing-masing juga. Nah, pertama untuk kawat. Nah, berarti delta L kawat itu sama dengan F dikali L0 kawat per A dikali E kawatnya. Nah, sementara di delta L si aluminium itu juga akan teregang F dikali L0 aluminium per A aluminium dikali E aluminium. Nah, di sini gayanya sama karena kan dia disambung ya. Jadi misal di sini ada berat M, di sini ada F, maka pasti bakal merasakan tegangan tali yang sama gitu. Tegangan talinya bakal sama-sama teregang dan bakal merasakan gaya yang sama gitu. Nah, di sini pasti T sama dengan F. Misalnya di sini T1, ini T2. T1 sama dengan F dan T1 bakal sama dengan T2. Artinya T2 juga bakal sama dengan F. Nah, jadi gaya di sini pasti sama nilainya. Nah, berarti kita bisa dapetin nilainya. Nah, karena gayanya sama, ya kita tinggal kali. Biasanya di soalnya itu dibilang di soalnya di awal itu dibilang dulu gravitasinya itu berapa. Nah, karena di soal tahun 2019 itu dibilang gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, berarti gayanya ya udah, gayanya ini sama dengan W, di mana F itu bakal sama dengan W, di mana W itu sama dengan M dikali G. Nah, berarti di sini M dikali G, masanya itu adalah 10, gravitasinya 10, habis itu panjang kawat awalnya itu 1,5 meter. Dibagi luasnya itu 1 cm kuadrat, berarti 10 pangkat min 4 meter kuadrat dikali EK-nya. Itu adalah 7,5 kali 10 pangkat 10. 7,5 kali 10 pangkat 10. Gitu. Nah, yang delta L aluminium itu juga bakal sama, berarti di sini tinggal 10 dikali 10 dikali panjang awalnya itu 0,7 dibagi 10 pangkat min 4 dikali modulus siangnya itu 7 kali 10 pangkat 10. Nah, ini kita bisa coret dapat 5. Nah, habis itu ini tinggal, berarti ini adalah 1/5 dikali, ini 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 6. 10 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 10. Ini adalah 0,2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, yang delta LB, ini juga sama, ini dapat 1. Ini bakal dapat 10. Nah, berarti di sini adalah 10 pangkat 2 dikurangi ditambah 4 dikurangi 11. Di sini adalah 10 pangkat min 3. Kayak gitu. Nah, jadi delta L totalnya yaitu ya hasil penjumlahan dari masing-masing delta L ini. Kayak gitu.
Terus selanjutnya di nomor C, yaitu sistem berada dalam keadaan setimbang dan elastik. Artinya kawat awal sama kawat yang aluminium itu bersifat elastik, artinya dia sifatnya kayak pegas gitu. Nah, kemudian bakal disimpangkan dengan simpangan kecil. Nah, kita cari periode osilasinya. Nah, dari gambar kita kan dapatkan bentuknya kayak gini kan, yang dia dihubungkan dengan berat. Nah, di sini kita bisa gambar diagram gayanya. Nah, di sini kalau pegas di sini pasti ada K1 dan yang di sini ada K2 gitu. Nah, karena ini disambung berarti susunan dari pegasnya itu adalah seri. Di mana susunan seri yaitu 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 gitu. Nah, berarti K seri sama dengan K2 kali K1 per K1 ditambah K2. Nah, dari mana kita dapat K? Itu kita dapatkan dari rumus modulus Young tadi. Nah, dari rumus modulus Young, kita kan tahu bahwa E itu sama dengan F per A dikali delta L per L. Nah, kalau kita manipulasi, kita pindah ruas, berarti F sama dengan E dikali A per L dikali delta L. Nah, ingat bahwa ini mirip rumusnya dengan ini, K dikali delta X. Nah, jadi nilai konstanta pegas itu dipengaruhi modulus Young, luasnya, dan panjang mula-mula. Nah, jadi K-nya itu nilainya ini. Nah, di mana buat dapetin K1 sama K2, di mana K1 itu otomatis kita bisa dapatkan dari ini, E si aluminium, E yang kawat dikali A yang kawat dibagi panjang mula-mula kawat. Nah, E kawatnya itu sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 10 dan A kawatnya itu 10 pangkat bin 4 dibagi panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya adalah itu 150, berarti 1,5. Nah, ini K1-nya. Nah, di sini kita bisa coret ini jadi 5, berarti di sini adalah 5 kali 10 pangkat 6. Itu K1. Nah, terus K2-nya kita bisa dapatkan juga dengan rumus yang sama. Maka ini adalah 7 kali 10 pangkat 10, ini sama 10 min 4 dibagi panjang mula-mulanya itu adalah 0,7. Nah, ini coret jadi 10, berarti ini adalah 10 pangkat 11 dikurangi 4, berarti 10 pangkat 7. Oke, nah kita kan udah dapat K2 sama K1-nya. Nah, tinggal kita substitusi ke K seri. Nah, jadi K seri itu sama dengan 10 pangkat 7 dikalikan 5 kali 10 pangkat 6 dibagi 15 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 bisa coret, ini bisa jadi 1/3 kali 10 pangkat 7. Itu K serinya. Nah, habis itu kita tinggal tinjau dengan gerak osilasi. Nah, gayanya kan kayak gini. Nah, jadi setelah kita rangkai seri tadi, bentuknya bakal jadi kayak gini. Nah, di sini gaya MG, di sini adalah K seri dikali X-nya. Nah, di sini kita perlu tinjau dalam kondisi setimbang dulu. Nah, saat kondisi setimbang, itu MG min KX0 itu sama dengan apa? 0 kan? Nah, berarti X0 sama dengan MG per K. Nah, terus habis itu kita tinjau saat kondisi osilasi. Nah, saat kondisi osilasi atau saat kita simpangkan sedikit, dia bakal muncul percepatan gitu. Nah, di mana persamaannya bakal jadi MG min K
X0 ditambah simpangan yang kita berikan tadi sama dengan M dikali X double dot atau MA, percepatannya ini. Turunan kedua dari X. Nah, di sini kita bisa substitusikan X0-nya MG per K plus X sama dengan MX double dot. Maka kita dapatkan bahwa MX double dot itu ditambah KX sama dengan 0. Nah, ini K seri ya. K seri. K seri. Nah, di sini kita dapatkan K seri per M dikali X sama dengan 0. Nah, ini adalah nilai omega kuadratnya. Nah, jadi kita dapatkan nilai omega kuadratnya. Nilai omega kuadratnya itu adalah K seri per M. Omeganya berarti akar K seri per M. Nah, karena ditanya periode, berarti periode kan 2pi per omega. Berarti 2pi dikali M per K seri. Nah, M-nya itu adalah masa bebannya tadi kan 10 kg. Berarti 10 dibagi K seri. K serinya adalah 1/3 kali 10 pangkat 7. 1/3 kali 10 pangkat 7. Artinya 2pi dikali akar 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, jadi periodenya itu sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 3 akar 3 second. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi di sini sebetulnya di elastisitas itu kita tinggal manipulasi dari persamaan modulus Youngnya gitu. Yang penting kita paham kalau modulus Young itu sama dengan tegangan peregangan, di mana tegangan itu gaya dibagi luas. Habis itu regangannya itu delta L per L kan. Kayak gitu. Nah, terus di osilasinya kita perlu tandai bahwa di osilasi itu adalah akibat simpangan. Nah, jadi kita harus tinjau kondisi setimbangnya buat nentuin persamaan gaya dan omega dari osilasinya. Gitu. Jadi di osilasi yang terpenting itu kita nentuin nilai omeganya. Nah, kalau kita udah dapat nilai omeganya, otomatis kita bakal dapat periode dan frekuensinya. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu berkaitan dengan materi gelombang. Nah, jadi di sini adalah saya ambil dari soal UTS tahun 2018. Nah, di sini kan di sini dibilang terdapat sebuah gelombang mekanik yang dihasilkan oleh tegangan tali. Nah, pada tali yang memiliki rapat massa ini mu, dan kita tahu ini amplitudenya, menjalar pada sumbu X negatif. Dan panjang gelombangnya itu, lambdanya itu 0,5. Frekuensinya 20 Hz. Pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, simpangan gelombang itu 0,02. Nah, ini Y 0,0. Dan laju getarnya ke arah sumbu Y negatif. Nyatakan semua fungsi gelombang dalam sinus. Tentukanlah yang pertama tegangan tali, laju rambat, fase awal, fungsi gelombang secara lengkap. Oke, nah jadi yang pertama kita disuruh nentuin tegangan tali. Nah, kita tahu bahwa rumus V itu sama dengan akar F per mu kan. Nah, dari sini kita bisa manipulasi di mana gayanya ini adalah gaya tegang tali. Nah, ini kita bisa manipulasi, jadi kuadratkan kedua ruas, jadi mu dikali V kuadrat. Nah, di sini kita butuh nilai V, yaitu laju rambatnya. Nah, buat nyari laju rambat, itu dari gelombang, rumusnya adalah lambda dikali F. Nah, kita tahu lambdanya itu 0,5, dan F-nya itu adalah 20 Hz. Nah, berarti V-nya itu adalah 10 meter per sekon. Yeah. Ya, nah habis itu kita substitusi ke persamaan ini F. F-nya itu mu-nya itu 0,02
dan V-nya itu 10 kuadrat. Nah, jadi di sini kita dapatkan gaya tegang talinya 2 Newton. Habis itu laju rambatnya 10 meter per sekon. Nah, kemudian kita disuruh nentuin fase awal. Nah, buat nentuin fase awal, kita harus tahu persamaan dari fungsi gelombangnya. Nah, persamaan fungsi gelombang itu kan Y fungsi X, T. Itu sama dengan A, kan tadi disuruh nyatakan dalam sinus. Nah, berarti A dikali sin omega T plus minus K dikali X. Kayak gitu. Nah, habis itu ditambah ada konstanta fase atau fase awal. Ditambah pi. Kayak gitu. Nah ini kan ditanya fase awal. Nah, berarti harus ada pi-nya. Nah, buat nentuin ini kita butuh nilai omega sama K kan. Nah, nilai omega itu kita dapatkan dari F. Kita tahu frekuensi itu sama dengan omega per 2 pi kan. Berarti omega sama dengan 2 pi dikali F. 2 pi dikali 20. Berarti omeganya sama dengan 40 pi. Nah, habis itu nilai K kita dapatkan dari lambda. Nah, kita tahu K itu sama dengan 2 pi per lambda. Nah, dari sini kita dapatkan K sama dengan 2 pi, lambdanya 0,5, berarti K-nya sama dengan 4 pi. Gitu. Nah, terus soal itu dibilang bahwa menjalar dalam arah sumbu X negatif. Artinya sumbu X negatif berarti kita ambil di sini adalah positifnya. Kayak gitu. Kemudian amplitudenya udah tahu. Nah, jadi persamaan umumnya Y X, T itu sama dengan 0,04 sin 40 pi plus 40 pi T plus 4 pi X ditambah pi. Nah, jadi kita udah tahu persamaannya kayak gini. Nah, kita nentuin fase awalnya. Nah, kita tahu kalau di sini dibilang simpangan gelombang adalah 0,02 saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Nah, berarti saat 0,0 itu sama dengan 0,02 nilainya. Itu sama dengan 0,04 sin kali pi gitu. Nah, berarti di sini kita tahu sin pi itu sama dengan setengah. Nah, berarti nilai pi itu adalah 30 derajat kan, atau 150 derajat. Artinya pi per 6 atau 5 pi per 6. Nah, buat menentuin mana yang kita pakai, apakah pi per 6 atau 5 per 6, soalnya itu sumbu negatif. Nah, laju getarnya itu ke arah sumbu negatif, berarti kita perlu turunkan persamaannya 1 kali. Nah, ketika kita turunkan, berarti V X, T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Berarti V-nya itu persamaan umumnya jadi dikali 40 pi kali cos dari nilai itu. Nah, saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, itu V-nya itu nilainya harus negatif. Nah, jadi nilai dari artinya apa? Artinya 0,04 kali 40 pi dikali cos V. Nah, itu harus negatif. Nah, di sini kan amplitudo sama omega pasti positif. Nah, jadi satu-satunya yang mungkin bernilai negatif adalah nilai cos pi-nya. Nah, jadi cos pi yang nilainya negatif itu adalah V atau sudut yang berada di kuadran kedua. Nah, jadi kita pilih yang 5 pi per 6. Nah, maka dari itu kita tahu persamaan umumnya jadinya adalah 0,04 sin dikali 40 pi T plus 4 pi X ditambah 5 pi per 6. Nah, jadi itu semua. Nah, kita udah dapat V, kita udah dapat F,
kita udah dapat V, udah dapat V atau fase awal. Habis itu kita juga udah dapat persamaan fungsi gelombang secara lengkap. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu laju getar kecepatan maksimum elemen pada tali. Nah, untuk tahu laju getar maksimum, kita kan tahu V itu sama dengan omega A dikali cos fase kan. Cos fase. Ini semua itu fase. Nah, dan kita tahu bahwa nilai percepatan itu sama dengan min omega Y gitu kan. Nah, di mana Y-nya ini adalah omega dikali min omega kuadrat dikali Y. Nah, di mana Y-nya ini adalah A sin fase. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum, V maksimum dan A maksimum, maka otomatis di sini cos fasenya itu nilainya harus 1. Nah, berarti V max itu harus omega A. Nah, omeganya itu adalah 40 pi, A-nya itu 0,04. Jadi di sini kita bisa dapetin 1,6 pi meter per sekon. Kayak gitu. Nah, habis itu untuk percepatannya, biar nilainya maksimum, maka nilai ini harus min 1. Nah, jadi yang penting A max-nya itu harus omega kuadrat dikali A. Nah, di sini berarti 40 pi dikali kuadrat kali 0,04. Nah, di sini berarti kita dapatkan nilainya itu adalah 64 pi kuadrat M per second kuadrat. Nah, oke. Ini yang bagian B. Selanjutnya, untuk bagian C itu ditanya beda fase saat T sama dengan 0 antara posisi X 0,1 dan X 0,4. Nah, kita tahu fase itu adalah ini kan. Nah, berarti saat T sama dengan 0, fase X sama dengan 0,1, kita dapetin fasenya itu adalah 4pi dikali 0,1 ditambah 5pi per 6. Nah, habis itu saat fase 0,1. Nah, terus saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0,4, fasenya itu sama dengan 4pi dikali 0,4 ditambah 5pi per 6. Nah, jadi kalau ditanya beda fase berarti selisihnya. Nah, selisihnya kita bisa dapetin adalah adalah di sini 4pi dikali 0,4 min 0,1 atau 4pi dikali 0,3 atau 6 per 5pi. Nah, ini beda fase, delta fase. Nah, itu bagian C. Terus untuk yang terakhir itu bagian D. Nah, jika terdapat gelombang lain dengan fungsi 0,03 sin 4px ini dan bersuperposisi dengan gelombang tersebut, maka kita disuruh nentuin fungsi gelombang hasil superposisi. Nah, di sini perlu diperhatikan, itu dalam menentukan hasil superposisi, itu ada 3 cara. Yang pertama, itu khusus ketika amplitudonya sama, A1 sama dengan A2. Nah, jadi misal superposisinya itu sama 0,04 gitu. Nah, jadi kan Y1 itu sama dengan tadi kita dapatin 0,04 dikali 4px ditambah 40pt plus 5pi per 6. Habis itu yang Y2 itu sama dengan 0. Ini yang gelombang kedua 4px ditambah 40pt ditambah pi per 3 ditambah pi per 3. Nah,
kalau A1, ini kan di soalnya 0,03. Nah, ini misal ketika kita dapat soal yang A1 yang A-nya sama, ini sin yang A-nya sama. Nah, kita tahu kalau hasil dari superposisi itu adalah penjumlahan dari simpangan fungsi y dari gelombangnya, y dari gelombangnya. Nah, jadi y simpangan itu sama dengan y1 plus y2 kan. Nah, jadi kalau amplitudonya sama, berarti akan berlaku kayak gini. Nah, ini misalkan alfa dan ini beta. Nah, berarti kita bisa dapetin bahwa ini adalah sin alfa ditambah sin beta. Nah, kalau khusus, ini khusus kalau A1 sama dengan A2. Nah, kita bisa langsung pakai sifat trigonometri. Nah, di sini adalah 0,04 dikali 2 sin alfa plus beta dikali cos alfa min beta. Ini per 2. Nah, kayak gini. Jadi nanti alfa sama betanya tinggal ditambah sama dikurangi. Nah, itu kita bisa langsung dapat ini fungsi gelombang hasil superposisi. Nah, ini khusus ketika amplitudo dari dua gelombangnya sama. Nah, kemudian cara yang kedua, nah ini cara yang paling umum, yaitu kita pakai fasor. Nah, caranya, jadi fasor ini adalah fase vektor. Nah, jadi kita pakai prinsip vektor. Nah, jadi misal kan kayak gini. Nah, kita tahu fungsinya itu adalah ini kan. Ini adalah amplitudo 1 dikali sin. Nah, jadi ini misal A1. Nah, dikali sin. Nah, kayak gini kan. Nah, ini adalah sin fasenya. Ini fase. Nah, terus habis itu dia bakal, kan karena ini superposisi, berarti dia bakal dijumlah sama gelombang yang kedua. Nah, gelombang yang kedua itu adalah 0,03 sin fasenya juga. Nah, jadi di sini, nah, bentar. Kita tulis dulu Y1-nya itu adalah 0,04 sin 40 pi T plus 4 px plus 4 pi T. Bener-bener. 40 pi T plus 4 pi X plus 5 pi per 6 kan. Nah, dan Y2-nya itu kita tahu nilainya 0,03 sin yang sama 40 pi T plus 4 pi X. Tapi ini adalah pi per 3. Nah, kita tahu di sini 5 pi per 6 itu kan sama dengan pi per 2 ditambah pi per 3. Iya kan? Nah, berarti persamaan ini, persamaan Y1, kita bisa tulis ulang jadi 0,04 sin dari 40 pi T plus 4 pi X plus pi per 3 plus pi per 2. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bikin fasornya itu kayak gitu. Nah, jadi ini Y1, ini adalah A1, dan ini sudut. Ini misal pi, ini misal pi kan. Nah, biar mudah, ini adalah A2 dulu. Nah, ini pi, habis itu dia bakal dijumlahkan sama A1 yang sudutnya itu adalah bedanya itu ini, pi per 2 kan. Nah, di sini adalah A1 kayak gitu.
Nah, maka vektor dari ini adalah asimpangan. Nah, jadi dari gambar ini kita juga bisa translasikan bentuknya jadi kayak gini. Nah, ini A2, ini A1, dan ini asimpangan. Nah, jadi kita bisa lebih gampang buat dapetin amplitudo simpangannya. Nah, jadi di sini kita tahu simpangan itu sama dengan sebetulnya untuk kasus umumnya kita perlu tinjau X sama Y-nya. Nah, di AS simpangan X ini ada A1X ditambah A2X kan. Nah, maka di sini ya ini kan sudutnya, sudut beda. Nah, ya udah berarti di sini tinggal A1 dikali 0, A1X, ya kan? X-nya kan 0. Nah, terus yang A2-nya tinggal, ini adalah, ini kan pi per 2. Jadi, ya tinggal tinjau sumbu X-nya. Nah, berarti ini adalah A2, ini A1 adalah A2 sin ini, A2 sin pi ditambah A1 sin. Bentar. Oke. Jadi kalau ini kan kasus, ini kasus khusus. Ini kasus khusus. Nah, jadi kalau kasus umumnya, misal aku gambar acak gitu aja dah. Kayak gini. Nah, ini A2, ini A1. Nah, jadi untuk kasus umum kita nggak perlu bikin kayak gini. Sorry. Nah, oke. Jadi Y resultannya itu langsung aja A resultan, Y resultan, A resultan itu sama dengan A1 dikali cos ini, cos fase awal. Langsung aja kayak gini. Cos 5pi per 6 ditambah A2 dikali cos pi per 3 gitu aja langsung. Nah, di sini kita tahu A1-nya itu adalah 0,04. 0,04 dikali cos ini bakal jadi cos min cos dari 5pi per 6 berarti jadi min dari pi per 3 kan, ditambah A2 cos pi per 3. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kita bakal dapetin ini adalah min 0,04 dibagi 2 akar 3 ditambah 0,03 dikali akar 3 per 2. Nah, di sini berarti kita bakal dapetin min 2 pi per 2. Oh, ini pi per 6 ya. Ini adalah pi per 2 ditambah pi per 6 ya. Berarti ini cukup setengah doang. Nah, berarti ini min 2 ditambah 3 per 2 akar 3 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kita dapat AR di sumbu X-nya. Nah, kayak gitu. Habis itu di ARY, kita juga melakukan yang sama. Yaitu di sini tinggal 5pi per 6. Dan di sini juga sin 5pi per, di sini 5pi per 3. Kita tahu 5pi per 6 itu kan sama dengan pi per 2 plus pi per 3. Pi per 6. Ya kan 3pi. Kali 3 kali 3. Min. Iya. Nah, habis itu
kita bisa langsung dapetin di sini 0,04 dikali di sini berarti kan 0,04 dibagi 2 ditambah ini pi per 3 ya, sorry. Ini pi per 3 berapa sih? 5 pi per 6 itu sama dengan pi per 2 ditambah ini berarti kali 3 2 pi per 3 ya. 5 pi per 6 itu adalah 180 min 30. Berarti min cos 30 setengah akar 3 ya. Sorry. Nah, ini 30 juga 180 bagi 3 ya sama kayak gini. Nah, yang ini adalah sin 30. Sin 30 itu adalah setengah dan ini juga 0,03 dibagi 2. Kayak gitu. Jadi kita bakal dapetin ARY-nya itu hasil penjumlahan dari ini. Itu adalah 0,07 bagi 2. Nah, jadi AR resultannya yaitu tinggal AR resultan itu sama dengan kuadrat tinggal ARX kuadrat ditambah ARY kuadrat. Nah, karena ini tadi bentuknya adalah kayak gini kan. Nah, jadi ini sebetulnya dari sini tadi kita bisa tahu kalau ini adalah Pitagoras gitu. Nah, jadi A resultannya itu tinggal Pitagorasnya, yaitu di sini kan 0,03, ini 0,02. Nah, biar lebih gampang hitungnya, berarti di sini pasti 0,04 ya kuadrat, di sini 0. Nah, pokoknya hasil penjumlahan dari ini kuadrat sama ini kuadrat itu bakal menghasilkan ini tadi Pitagorasnya. Nah, Pitagorasnya itu sama dengan akar dari 0,04 kuadrat sama 0,03 kuadrat. Berarti bakal dapat 0,05. Nah, habis itu dari situ kita juga bakal dapetin sudut fasenya. Nah, sudut fase itu sudut ini deh. Sudut ini tan delta itu sama dengan ya otomatis adalah ARY dibagi ARX-nya. Nah, maka kita bakal tahu nilai dari itu tadi. Ini bakal ARY per ARX kayak gitu. Nah, jadi persamaan umum dari resultannya nanti adalah sama dengan A resultan dikali sin sudut ini tadi, sudut fase ini ditambah ini gitu kan. Adalah sin fase ditambah ini. Nah, itu tadi adalah sin dari 40 px itu 40 pt plus px, 40 pt plus 4 px ditambah pi per 3 ditambah itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk kasus yang amplitudenya sama, kita bisa langsung pakai aturan dari trigonometrinya. Nah, tapi untuk kasus yang amplitudenya beda, kita harus pakai fasor. Nah, buat fasor kita tinggal tinjau kondisi saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Artinya saat kondisi ini. Kan vektornya bisa kita translasikan jadi kayak gini. Nah, jadi kita tinggal pakai fasenya. Sudut di dalam fasenya. Nah, jadi yang kita pakai tadi tinggal ininya. Kayak gitu. Nah, kita pakai itunya. Nah, habis itu kita bakal dapetin A resultannya. A resultan itu berarti yang kita tinjau sumbu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita bakal dapat resultannya dan kita perlu nentuin nilai dari ini, Pi. Nah, dari si delta ini. Nah, dari delta itu kita bisa tentuin dari AY per AX aja kan. Kayak gitu. Gitu sih. Ada yang ditanyain nggak?
Nah, ini sebetulnya kasus istimewa ya, karena kita tahu bahwa beda fase antara Y1 dan Y2 itu pi per 2. Nah, jadi deltanya itu kita bisa langsung aja tan-nya itu sama dengan tan deltanya itu sama dengan A1 per A2. Kayak gitu aja. Ini 0,04 dibagi 0,03. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa dapetin delta, dan deltanya kita bisa langsung masukin ke sini. Nah, berarti ini bakal persamaannya jadi 4pi T ditambah 4px plus pi per 3 dari tan min 1 4/3. Kayak gitu. Nah, ini karena kebetulan soalnya itu beda fasenya pi per 2. Nah, tapi kalau kita nggak tahu beda fasenya pi per 2, kita bisa tinjau langsung kayak kasus umum gitu. Jadi kita analisis kayak gini. Kita tinjau ARX-nya, kita tinjau ARY-nya, dan kita tentuin tan-nya itu dari ARY per ARX. Gitu. Nah, karena ini kasusnya spesial, makanya kita bisa tentuin di sini. Tan pi-nya sama dengan ini. Nah, harusnya sama. Kayak gitu. Gimana, ada yang ditanyain nggak? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, aku serahin balik ke Victor. Oh, bentar. Oh, ada yang tanya di grup ya. Maaf, mulanya. Semisal di soal Y-nya dalam kos, kalau kita turunkan harusnya bensin. Kalau mau periksa nilai fase awal, apakah negatif ikut dalam hitungan? Bentar. Maaf, mulanya. Soal kos, kan kalau diturunkan bensin. Kalau mau periksa nilai fase awal, apakah negatif itu dalam perhitungan? Misalkan kita mau diperhitungkan, kita ambil sinyal corner. Kos diturunkan jadi minus. Kalau mau periksa nilai fase awal, apakah min negatifnya ikut dalam kalau bentuk jakos ya nggak apa-apa, negatifnya ikut aja ke kondisinya. Nah, untuk selanjutnya kan pasti dikasih tahu di soalnya. Itu bakal ya pokoknya ikutin aja kan. Kan kita emang pakai persamaan kos. Kalau diturunkan ya emang min sin. Nah, karena misal di soalnya V-nya itu positif gitu, maka ya V-nya alias V-nya itu juga harus negatif kan biar nilainya positif. Jadi kayak nilai persamaan mau ini sin atau cos itu ya emang template-nya kayak gitu. Nah, jadi ya kalau memang cos pakai aja cos. Pokoknya kayak kita ngikutin aja di persamaannya gitu. Kalau diturunkan ya emang min sin gitu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Gitu ya. Oke, jadi kayak gini kan. Jadi misal di soal yang tadi ini kita pakai cos gitu. Ini gelombang dalam cos. Nah, ini bentuknya cos kan. Kalau kita turunkan cos kita turunkan ya emang bakal jadi min sin. Nah, karena ini ditanya itu karena kalau ditanya laju keternya ke arah sumbu Y negatif, ya udah ya emang minnya itu masuk ke dalam perhitungannya.
gitu. Izin bertanya kenapa kita harus turun. Oke, jadi buat lalu apa hubungannya sama arah rambat untuk mencari fase awal? Nah, jadi kita perlu tahu bahwa laju getarnya itu positif atau negatif itu karena pas kita misal G X fungsi T. Nah, kita tahu sin pi-nya itu setengah. Nah, ini kan ada dua nilai. Nah, jadi kalau misal kecepatannya positif, berarti cos-nya itu harus positif. Nah, kalau cos-nya positif, berarti kita pakai yang pi per 6. Nah, karena ini V-nya itu negatif, berarti cos-nya negatif. Berarti yang kita pakai ini. Nah, nilai soal memberikan petunjuk laju getar Y negatif atau enggak, memberikan clue ini, laju getarnya itu ke arah sumbu Y negatif, itu agar kita nggak salah pakai sudut fase mana yang bakal kita gunakan untuk seterusnya. Gitu. Gimana menjawab? Laju getar ya, laju getar. Ya, ya. Nah, kalau ya laju getarnya. Benar ya. Oke. Ada lagi nggak? Gitu sih. Kayak gitu. Mungkin ini aku tegasin sekali lagi, mungkin di bagian ini ya. Nah, jadi di bagian ini kalau kita nggak sadar bahwa bentuk 5 pi per 6 itu adalah kayak gini, ya udah biarin bentuknya kayak gini, biarin fasenya ada bentuk 5 pi per 6 dan pi per 3 gitu. Nah, jadi kalau kita gambar ya udah ya emang kayak gini. Kayak gitu. Nah, buat nentuin AR, nilai AR, nah ya udah kita perlu nentuin AR A2 di sumbu X sama ditambah A1 sumbu X kan. Nah, itu ya ini dari 5 pi per 6 dan pi per 3. Nah, ini kita ninjau saat T sama dengan 0 atau X sama dengan 0 dan X sama dengan 0, yaitu saat grafik vektornya kita translasikan ke bentuk ini gitu. Itu sih. Arah rambat. Iya, ya. Oke, gitu. Laju getar ya. Ini laju getar. Laju getarnya ke arah sumbu negatif. Ya, lajunya yang negatif. Oke, ada yang ditanyain lagi nggak? Gitu sih. Victor. Kalau nggak ada, oke. Udah. Mungkin bisa lanjut ke Dewo. Oke, aku N-nya. Virus nanti buat catatannya bisa di save PDF juga ya, biar dimasukin ke drive-nya. Oke, siap. Oke, thank you.
Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Dewo. Oke, tadi kan Virus sudah bahas gelombang sama dinamika rotasi ya. Nah, sekarang aku pengen bahas terkait fluida sama termodinamika mungkin. Oke, kita langsung aja ya ke soal pertama ini. In 1654, Otto von Guericke, inventor of the air pump, gave a demonstration before the noblemen of Holy Man which two teams, 8 horses, could not pull apart of two evacuated brass hemisphere. Jadi ini ada bola gitu. Nah, terus ini bisa kepotong dua gitu bola. Ada dua bagian gitu. Setengah bola, setengah bola. Nah, assuming the hemisphere have strong thin walls, so that air in figure 14 may have been considered both inside and outside radius. Jadi ini tipis banget. Terus show that the force required to pull apart the hemisphere has the magnitude F sama aja VR kuadrat delta P, where delta P is the difference between the pressures of outside and inside the sphere. Jadi di bola ini, jadi kenapa di bola ini harus ditarik? Karena misalkan ini setengah bola nih, gue gambar setengah bola. Oh gini. Sekarang gini, ini setengah bola. Nah, karena tekanan di luarnya itu lebih besar daripada tekanan di dalamnya, jadinya ada resultan gaya ke dalam gitu. Jadinya ya dia kalau mau dilepas ya harus ditarik. Nah, tapi kan ya kita tahu rumus pressure itu kan sama aja F per A gitu. Terus kalau misalkan perbedaan tekanan, berarti kan delta P sama aja ya delta F per A gitu. Jadi kayak misalkan gini, misalkan ada luas gini, terus ini P out, terus ini P in. Nah, biar dia dalam keadaan kritis mau lepas, berarti kan harus ada gaya gitu supaya resultannya 0 gitu. Jadi sigma F sama dengan 0, jadi F plus F ditambah P in dikurang P out sama aja 0. Jadi P out ya delta P itu misalkan P out min P in sama aja F in. Oh ya, ini dikali area. Jadi dikali area. Nah, kenapa kita nggak bisa langsung misalkan ini kan setengah bola kan, terus gayanya di situ, gayanya setengah bola. Kenapa kita nggak bisa langsung gayanya sama aja luas setengah bola terus dikali delta P. Luas setengah bola itu berarti 2 VR kuadrat, 4 VR kuadrat itu kan luas satu bola. Berarti kalau luas setengah bola 2 VR kuadrat itu. Itu beda kan sama ini. Nah, karena konsepnya gini. Misalkan ini bola ini. Misalkan ini gambarnya gue putar 90 derajat gini. Jadi yang ini kan ininya di sini, nah ini tengahnya di sini. Terus misalkan kita, rumus P sama aja F per A ini, F-nya ini itu adalah gaya tegak lurus permukaannya. Jadi kalau misalkan nih permukaannya gini, kalau permukaannya gini, gayanya gini, nah gaya F-nya itu F yang tegak lurus ini. Nah, tapi kalau di sini gayanya kan di sini kan. Nah, karena di dalam sini itu ada arah gayanya itu beda-beda. Kayak misalkan di permukaan sini arah gayanya kan ke sini. Terus di permukaan sini arah gayanya ke sini gitu kan. Terus ini gua hapus ini. Arah gaya yang akibatkan pressure internal. Ini ada pressure out. Nah, arahnya kan beda-beda kan. Nah, kita nggak bisa langsung kayak gini. Nah, tapi ada triknya. Coba kalau misalkan kita analisis kita analisis misalkan ini bola elips, kita analisis gini, terus besar dikit. Gini. Nah, kita analisis setengah bola tadi misalkan gini, terus misalkan kita tinjau area yang kecil gitu, area yang kecil di sini.
Nih. Nah, tadi kan gaya yang ini kan gayanya kan harus ini kan biar net force-nya 0, jadi gayanya itu biar net force-nya 0, gayanya itu harus sama aja kayak areanya itu luasnya dikali perbedaan tekanannya. Nah, jadi di sini ada gaya yang harus kita keluarin, misalkan F gitu. Di sini F, terus misalnya di sini F juga. Nah, sebenarnya F-nya ada banyak sih, ada di sini gitu. Sini. Gitu. Tapi gue gambar yang di ujung-ujungnya aja biar lebih gampang. Nah, terus jadi kita harus jumlahin resultan semua gaya F ini yang ada di semua cincin bola ini gitu. Kayak misalkan ini kan cincin pertama gini. Terus yang di sini juga ada cincinnya kan. Gitu. Kita harus jumlahin, cari net force-nya, nanti net force-nya bakal ketemu ini seharusnya. Ini gayanya tegak lurus ya. Tadi kan udah bilang. Nah. Oke. Nah, berarti gaya yang ini itu sebentar. Oke. Jadi gaya yang ini itu misalkan delta F gitu kita sebut. Delta F-nya ini sama aja tekanannya itu perbedaan tekanannya. Perbedaan tekanan yang di luar sama dalam kan tadi udah ditekan yang ini. Jadi delta P dikali luas kecil gitu. Delta A. Nah, salah satu strateginya kenapa kita iris cincin, karena di cincin ini kan besarnya sama semua kayaknya. Ya. Nah, habis itu luas cincin ini apa? Luas cincin ini apa sih? Luas cincin bola ini. Misalkan ini theta sudutnya nih dari apa ya? Mana ya? Kayak gini aja. Sini ke sini. Misalkan ini theta. Nah, luas cincinnya itu berarti kan gini kan? Kayak luas berarti kayak gimana ya? Oke gini. Kayak persegi panjang gitu. Terus kelilingnya ini, jadi panjangnya ini sama aja kayak 2V radius yang kecil ini. Nah, radiusnya ini kan 2V R sin theta kan. Jadi 2V R itu radius bolanya sin theta gini. Tuh. Ini yang ini 2V R sin theta. Terus dikali yang ini nih, panjang dari sini ke sini apa? Yang ini kan sudutnya, yang ini kan kecil kan tadi, tipis. Nah, jadi sudut dari sini ke sini, sudut dari sini ke sini itu delta theta. Gini. Nah, ini delta theta gitu. Nah, ini sama aja R d theta. R d theta. Nah, habis itu apa lagi? Nah, jadi delta A-nya itu sama delta A sama aja 2VR kuadrat sin theta d theta. Nah, tapi kalau kita perhatiin lagi gini nih. Misalkan ini. Nah, ini kan F-nya kan ke sini, terus ini F-nya ke sini. Nah, kalau misalkan kita urain, misalkan jadi kayak gini, bentar. Jadi kayak gini, sama kayak gini, sama gini. Nah, kalau kita perhatiin, apa yang bisa kita lihat coba? Gaya yang beda sudutnya 180 derajat, dia bakal kecoret. Jadi misalkan yang ini sama yang ini dia bakal kecoret. Gitu. Saling meniadakan. Jadi yang kita perlu hitung resultannya itu sebenarnya gaya yang ini aja. Dan nanti resultan gayanya bakal ke atas ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi sudutnya ini theta, berarti ini theta ya kan? Gitu. Jadi yang kita hitung, yang kita jumlahkan itu delta P dikali cos theta, nah, ya delta F, yang delta P dikali cos theta dikali area yang kecil ini. Nah, area yang kecil itu yang ini. Ini sin theta
cos theta d theta gitu. Gaya yang bekerja di area yang ini, di cincin di bola yang ini, yang kecil. Nah, nanti kita tinggal integralin dari 0 sampai pi per 2 buat nyari jumlah total gayanya. Jadi triknya kita iris kecil dulu gitu buat di luas tertentu, di luas cincin tertentu. Terus kita juga ngeaplikasiin teori meniadakan yang ini. Terus nanti dapat deh net force kalau kita integralin. Nah, kalau kita integralin gimana jadinya? Kalau kita integralin berarti f totalnya bakal sama aja kayak integral dari sudutnya 0 ini kan, sampai pi per 2 kan, setengah bola kan. Nah, pi per 2 delta p 2 kuadrat sin theta cos theta d theta. Ini bisa keluar kan, 2 kuadratnya ini konstanta. Karena ya delta p-nya kan konstan di seluruh titik bolanya gitu. Jadi ini sama aja 2 kuadrat delta p integral dari 0 sampai pi per 2 sin theta cos d theta. Ya ini caranya tinggal substitusi identitas trigonometri yang double angle aja kan. Ini kan sama aja 2 kuadrat delta p dikali integral dari 0 sampai pi per 2 sinus dari 2 theta. Ya kan? Setengah dari sinus 2 theta. Nah, terus D-nya bisa kita gini, D2 theta. Tapi ini kita bagi 2 lagi, D seperempat gitu. Jadi ini sama aja VR kuadrat delta P per 2 habis itu sin integral apa? Min cos 2 theta gitu. Min cos 2 theta. Terus batasannya dari pi per 2 sampai 0. Ini apa? VR kuadrat delta P per 2 minus cosinus dari pi. Berarti kan min 1 ya, min 1. Terus dikurangin minus cosinus 0. 1 berarti. Jadi ini tambah-tambah, ini jadinya kecoret. Jadi VR kuadrat delta P. Gitu. Jelas gak? Soal ini jelas gak? Ada yang mau tanyain? Apaan cu? Siapa itu titik? Jadi ya konsepnya intinya cuma kita bagi ya kayak ya kita bagi kecil-kecil gitu buat jumlahin gayanya. Karena arah gayanya kan juga beda-beda gitu. Arah gaya sebagai fungsi tetanya beda-beda gitu. Yang satu di sini, yang satu di sini. Jadi kita jumlahin. Terus kita bikin searah dulu gayanya. Nah, nanti kalau udah searah gayanya, kita bisa jumlah-jumlahin. Gitu. Nah, gitu. Ada yang mau tanya atau mau lanjut? Oh. Udah lanjut aja ya kalau itu. In figure 1435, water at depth 35 meter behind the vertical upstream face of a dam of weight 314 meter. Find the net horizontal force on the dam from the gulp pressure of the water. From the gulp pressure berarti pressure dikurang absolute pressure dikurangin atmospheric pressure. The net torque due to that force about a horizontal line O parallel to
to the long width of the dam, berarti torsi relatif terhadap titik ini. Terhadap titik ini torsinya berapa ya? Meter due to the force about the horizontal line through parallel to the long width. Jadi torsi ini relatif terhadap ini. This torque tends to rotate the dam around that line, which causes the dam to fail. Find the moment arm of the torque. Oke, berarti coba kalau kita lihat dulu, oke, find the net horizontal force, berarti gaya kan? Gaya ya jelas, gaya itu pressure kali area gitu kan, kayak tadi. Nah, tapi ada twistnya sedikit di sini. Ini kita nggak bisa langsung berat air dikali area ini, karena kenapa? Karena tekanan di air ini, tekanan di, jadi kan ini ada ketinggiannya gitu. Nah, tekanan di setiap titik ketinggian ini berubah-ubah gitu. Kalau di atas kan cuma ada tekanan atmosfer gitu kan. Nah, tapi kalau di bawah kan ada, di bawah sini ada tekanan atmosferik plus rho GD gitu misalkan. Kalau yang di atas cuma ada tekanan atmosferik doang. Nah, jadi sementara kalau misalkan kita cari gayanya di yang misalkan gaya yang bekerja di luasan kecil ini, gayanya bakal berubah-berubah juga gitu. Walaupun luasnya sama, luas yang kita cacahnya sama nih misalkan, tapi karena tekanannya berubah terus, gaya yang dihasilkan di setiap ketinggian beda gitu. Makin ke bawah makin besar gayanya. Nah, triknya mirip kayak tadi, kita cacah-cacah aja. Kita cacah-cacah wall, dinding di damnya ini. Misalkan gue gambar kayak gini. Ini gambar dilihat dari sini nih. Gambar dilihat dari sini nih. Nah, ini tadi kan panjangnya D. Ini tadi panjangnya D gini. Terus ini panjangnya W gitu. Nah, ini misalkan dasarnya. Nah, kan dia bilang katanya kita cuma disuruh nyari tekanan yang disebabkan oleh gulf pressure aja kan. Kita nggak bisa abain aja kita bisa abain tekanan atmosfer karena gulf pressure, atau nggak usah deh. Oke, gini aja. Nah, coba kita tinjau di luasan kecil ini, Nah, di luasan kecil ini semua kan tekanannya kan sama semua kan, karena tekanan kan cuma ngaruh di ketinggian relatif terhadap ketinggian dari titik referensinya gitu, ketinggian dari tekanan referensinya gitu. Kan referensinya kan ini PO, atmosfer pressure. Nah, di sini kan semuanya ketinggiannya sama semua. Jadi artinya tekanan di situ bakal sama semua. Jadi gaya yang di area ini pokoknya gayanya di sini sama pokoknya pokoknya tekanannya di sini sama semua. Tapi kalau yang sama yang di sini beda, kayak yang tadi gue bilang. Nah, kita mau coba jumlahin hasil gaya yang dihasilkan dari banyak cacahan ini. Nah, pakai integral. Nah, tapi ya gitu, kayak itu aja dulu. Misalkan A. Berarti delta F-nya itu bakal sama aja kayak tekanan, gaya kecil yang disebabkan oleh air ini sama aja kayak tekanan pada ketinggian tertentu, tekanan gauge, pressure gauge pada ketinggian tertentu dikali luasan yang kecil ini gitu. Delta A. Misalkan gue definisiin dari sini H, berarti dari sini ke sini delta H gitu. Oke. Nah, delta A-nya itu mendekati sama dengan apa? Delta A-nya itu sama aja W dikali delta H. Ya kan panjang kali lebar. W dikali delta H. Terus pressure gauge-nya sama aja kayak rho fluida. Rho fluidanya di sini air. Rho fluida dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Terus delta A-nya W dikali W panjangnya dikali delta H. Nah, itu delta F. Dan kalau misalkan kita pengen cari resultan gayanya dari sini ke sini, kita tinggal integralin dari 0 sampai H aja. Gitu. Istilah kita jumlahin dari 0 sampai H. Dari ketinggiannya 0 di sini sampai dari kedalamnya 0 sampai kedalamnya H. Kedalamnya D ya kalau di sini kasusnya. Nah, berarti F-nya bakal sama aja integral dari 0 sampai D rho GHW DH gini. Rho GW kan konstan kan, jadi sama aja rho GW integral dari 0 sampai D H DH.
Ini ya ini gampang, rho GW D kuadrat per 2 salah gitu. Terus yang B. Dan ya ini ada yang mau tanya nggak sampai sini dulu? Sampai resultan gaya. Lanjut aja kalau gitu. Nah, habis itu the net torque due to that force about a horizontal line through parallel O. Jadi kita disuruh cari, ini kan tadi kan dia ngasilin gaya gini kan. Nah, kita disuruh cari torsinya berapa. Torsinya berapa. Nah, tadi kan kita ini kan, kita ninjaunya kayak satu wall ini sebagai satu efektif gaya gitu, delta F. Nah, jadi di setiap delta F ini, gaya ini, delta F ini, dia kan bakal ngasilin torsi kan. Momen apa? Lengan momennya itu yang ini berarti. Misalkan di sini, berarti lengan momennya kan yang, sorry, misalkan gayanya gini, nah lengan momennya berarti yang ini. Pokoknya yang tegak lurus. Gitu. Jadi kalau misalkan gue gambar ininya, gue gambar dari samping deh sekarang. Jadi kayak gini. Ini. Nah, misalkan gini kan. Terus ini tadi titik O, terus ini airnya di sini. Nah, di luasan kecil ini dia bakal ngasilin gaya gitu, delta F. Nah, torsi itu kan sama aja torsi itu kan sama aja R cross F kan, R cross F. Berarti ya kalau besarnya ya sama aja RF sin theta gitu. Nah, atau ya ini bisa dibilang kayak R tegak lurus F atau F atau R kali tegak lurus F. Nah, R kan dari sini ke sini. Nah, yang tegak lurus kan yang ini ya berarti. Terus tadi dari sini ke sini D kan. Berarti ini ini H, berarti ini momen apa? Momen lengannya itu. Berarti sama aja D min H. Gitu. Udah. Lanjut. Nah, jadinya total torsinya ya, jadi torsi yang dihasilkan oleh gaya kecil ini delta tau ini bakal sama aja kayak R tegak lurus dikali delta F. Nah, R tegak lurusnya apa? D min H kan? D minus H. Terus delta F nya tadi yang rho GH W delta H. Rho GH W delta H. Ini kan. Nah, kalau tadi kan berarti yang bervariasi itu kan cuma tekanannya doang kan. Nah, kalau di sini karena kita ninjau torsi juga, jadi momen lengannya bervariasi, terus penyebab gayanya yaitu tekanannya juga bervariasi gitu. Jadi ini ada variasi ini sama variasi. Terus kalau misalkan kita pengen cari netnya, totalnya tinggal kita integrasiin aja jadi. Tau net bakal sama aja kayak integral dari 0 sampai D berarti 0 sampai D kan, dari 0 sampai D. D min H rho GHW DH. Nah, ini berapa nih? Jadi ini sama aja rho GW integral dari 0 sampai D DH minus H kuadrat DH gini kan. DH minus H kuadrat. Nah, ini sama aja rho GW apa? Sebentar. Sorry, tadi ada tamu. Oke. Nah, ini integralnya ya DH kuadrat per 2 minus H pangkat 3 per 3 gini kan. Terus batasannya dari D sampai 0. Nah, ini
tahu netnya bakal sama aja kayak rho GW dari D pangkat 3 per 2 minus D pangkat 3 per 3. Berarti berapa tuh? 1/2 kurang 1/3 itu 1/6 ya? 1/2 minus 1/3. 1/6 ya. Berarti ini jawabannya rho GW D pangkat 3 per 6. Gitu. Satuannya gimana? Satuannya udah benar kan? Kan gaya dikali panjang. Kali L gitu. Rho G W D kuadrat kan ini berat kan, jadi gaya gitu, terus D mana? Jadi satunya ada benar. Ini jawabannya. Jadi triknya itu kita tinjau yang sama gitu, cari yang sama di mana yang sama, terus kita jumlahin dari sama yang beda gitu. Yang sama kan di sini tuh. Terus kita jumlahin sini, kecil. Konsepnya gitu. Kayak ada yang mau tanya nggak buat torsi? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut ke yang ini apa? Yang ketiga. Find the moment arm of the torque. Jadi kalau misalkan maksud soalnya kalau misalkan torsi ini, tadi kan ini kan torsinya kan ada di banyak titik gitu kan. Ada di titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, sini. Nah, kalau misalkan ada satu titik gitu, ada satu titik di mana torsinya di situ semua. Nah, itu momen lengannya berapa gitu. Jadi kayak misalkan kayak gini, terus tadi torsinya entah di mana, misalkan di sini. Misalkan ini gaya efektifnya gitu, dan menghasilkan torsi yang sebesar ini. Nah, momen lengannya berapa? Ini yang ditanya. Di mana L dikali F netnya ini bakal sama aja kayak tau net. Maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan ada apa gaya yang tadi ini, gaya total ini kan gaya net kan F net yang tadi ini. F net yang tadi ini diletakkan di suatu L gitu, di suatu momen lengan atau di suatu titik. Nah, nanti momen lengannya berapa gitu. Kalau torsinya sama aja torsinya. Nah, ini ya tinggal kita bagi aja. Tahu net dibagi F net ini. L itu momen lengannya. Nah, tahu netnya tadi kan rho GW D pangkat 3 per 6. Terus F netnya rho GW D kuadrat D per 2. Rho GW D kuadrat dibagi dengan 2. Coret. Jadi sisanya tinggal D per 6 dibagi 1/2. Itu dikali 2 gitu. Berarti ya D per 3 gitu. Gitu. Jelas gak? Ada yang mau ditanyain gak? Kayak enggak ya? Oke, terus lanjut soal yang ini. Sebuah pegas dengan massa yang dapat diabaikan pada dasar bejana gambar A kubus dengan sisi 8 cm bermassa rho kubus diletakkan di atas pegas tersebut sehingga pegas tertekan sejauh 10 cm. Seperti pada gambar B. Kemudian bejana diisi penuh dengan air 1000 kg/m3 sehingga simpangan menjadi 8. Jika air dalam bejana diganti dengan suatu fluida, simpangan pegas menjadi 9 cm. Oke, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada keadaan B, C, dan D. Oke, berarti kalau di gambar B, misalkan keadaan B itu apa? Keadaan B, dia kan nggak ada fluidanya udara, tapi kan
gaya Archimedes akibat udara itu kan kecil kan. Kayak kalau misalkan dihitung rho udara dikali G dikali volumenya itu ya udah berapa? Mungkin 10, ya pokoknya kecil lah. Belum itu. Tapi kecil. Jadi gaya Archimedesnya bisa diabaikan. Jadi yang benda B itu dia itu kan ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Terus ada apa lagi? Gaya normal. Gitu kan. Ini pegasnya kan di stretch ke bawah, berarti nanti gayanya ke atas. Nah, gaya atas ini diimbangi oleh gaya normal yang diberikan oleh balok gitu. Jadi ya kayak gini gaya normal. Nah, tapi gaya normal yang di sini itu disebabkan sama si gaya pegas ini gitu. Gitu. Terus kalau di keadaan C gimana? Keadaan C berarti itu kan ada air, berarti ada gaya Archimedes juga tuh. Berarti ada gaya normal, gaya berat, terus sama ada gaya Archimedes. Terus yang C juga gitu kan? Yang D paling besar gaya Archimedesnya doang. Keadaan D. Jadi gini, terus beratnya W, terus ya sama tadi. Gaya Archimedes, terus gaya normal. Tentukan nilai konstanta pegas. Nilai konstanta pegas berarti ya paling gampang ini. Kan kita nggak tahu rho fluida sama rho air atau, tapi paling gampang ya kita tinjau dari sini aja. Beratnya tahu ya kita, berat sebuah pegas kubus dan sisi rho kubus. Nah, kita nggak tahu beratnya ya. Di sini rho kubus diletakkan sehingga 10 cm pada gram. Ya, kita nggak tahu. Jadi kita tinjau gambar B coba. Tinjau keadaan B. Jadi sigma F-nya kan biar dia stabil, ya sigma F-nya harus 0. Sigma F-nya 0. Nah, berarti ada gaya normal minus W sama dengan 0. Gaya normalnya sama aja W. Nah, tapi semua gaya normal ini kan disebabin sama spring gitu. Jadi springnya juga diem gitu. Jadi sigma F-nya 0. F spring sama N. F springnya ke bawah berarti F spring ya aksi di ini ngasih ke sana, yang ini ngasih ke sana. Jadi N-nya sama aja kayak F spring gitu. Ya, sama aja F spring gitu. Nah, berarti kalau di sini W itu kan berarti massa benda kali gravitasi. Nah, berarti rho kubus dikali volume kubusnya. Misalkan sisinya A gitu. Berarti A pangkat 3 kan. Kali A pangkat 3 dikali massa dikali gravitasi. Terus kalau N-nya itu bakal sama aja kayak gaya pegas ini kan. Jadi KXO. K dikali XO. XB. Yang kan di B kan. Jadi simpangan di B. Nah, kita kan mau nyari K, tapi kita juga nggak tahu rho K gitu. Kita tahu ini, kita tahu ini, kita tahu. Berarti kita harus cari persamaan lain gitu. Jadi coba kita tinjau keadaan B. Keadaan C. Keadaan C apa? Sigma F-nya kan 0. Sigma F-nya 0. N plus FA minus W. N plus FA minus W sama dengan 0. Nah, tadi N-nya itu kan sama aja kayak K dikali XC gitu kan. Ininya apa? Resultan. Ini besarnya aja ya. Ini kan tandanya udah gue mainin di sini. Ditambah
Archimedesnya apa? Rho air. Ini kan dia di air, rho air dikali. Nah, dia ke ini semua ya, ke apa? Massa air yang terdisplaced itu semuanya gitu. Jadi ya, jadi air yang volume air yang terdisplaced itu sebesar volume kubus ini gitu. Jadi ini sama aja rho dikali G dikali apa nggak 3 juga. Sama aja W. W-nya rho kubus dikali gravitasi, rho kubus dikali apa nggak 3 dikali gravitasi. Nah, yang ini sama ini kan sama. Ini bisa kita substitusiin ke sini. Persamaan 1, persamaan 2. Jadi persamaan 1 substitusiin ke 2 gitu. Jadi KXC tambah rho AG apa nggak 3 sama aja. Ini rho water ya maksudnya. Rho water itu rho air. Rho water. Sama aja kayak KXB. Jadi apa? Jadi K-nya sama aja kayak rho G apa nggak 3 per XB min XC. Ini bisa dihitung. Coba apa? Rho-nya kan rho air kan. Rho airnya 1000 ya tadi. 1000 dikali gravitasinya misalkan 10. Terus A-nya berapa? 8 cm. 8 cm. Itu 0,08 pangkat 3 per XB min XC. XB min XC berarti XB-nya kan 10, ininya XC-nya 8, berarti 10 min 8 kali 0,01. Ini 256. Newton per meter kuadrat. Newton per meter, sorry. Terus C, tentukan nilai rho kubus. Oke. Rho kubus kita udah tahu K-nya nih. Kita udah tahu K, rho kubus, kita tahu K, kita tahu XB, kita tahu apa nggak tahu G. Nah, jadi kita bisa langsung cari rho kubus. Jadi rho kubus sama aja kayak KXB per apa nggak 3B. KXB per apa nggak 3 gitu. Ini nilainya berapa? Berarti K-nya kan pakai yang ini nih, 256. Berarti 256 dikali XB-nya itu tadi 0,1 ya. 0,1 per 0,08 pangkat 3 dikali 10. Ini 5.000 kg per meter kubik. Terus yang terakhir tentukan rho fluida. Rho fluida yang ini maksudnya. Nah, ini sama aja kayak tadi, tapi ya kita nyari rho fluidanya sekarang. Kan kita udah tahu rho ini, kita udah tahu rho ini, sama kita udah tahu konstanta pegas aja, kita tinggal nyari rho fluidanya. Jadi mirip kayak tadi, sigma Fy sama dengan 0, berarti gaya normal, terus gaya normal plus Archimedes gitu, plus Archimedes minus W sama dengan 0. Nah, rho fluidanya kan ada di sini, ada di komponen sini. Jadi gaya Archimedesnya apa? Rho fluida dikali gravitasi dikali, nah ini kan kerandom semua juga kan bendanya. Jadi apa nggak 3 sama aja kayak rho Govi sama aja W. W-nya rho kubus dikali gravitasi kali apa nggak 3 di ya gini kan. Rho dikali volume kali gini. Terus dikurangin, nah N-nya ya K dikali XC. XC-nya nilainya 0,09. Jadi rho fluidanya bisa cari. Rho fluidanya sama aja kayak rho kubus dikurangin KXC per G apa nggak 3. Ini bisa cari. Rho kubusnya tadi kan 5.000. Terus K-nya 256. XC-nya 0,09 per G dikali A-nya 0,08. 0,3 ya. Ini 500 kilogram per meter kubik. Jelas gak? Ada yang mau ditanyain nggak?
Deo, Ya. cara dapat row K-nya itu gimana? Sorry. Boleh ngomong lagi ya? Tadi kecil suaranya. Tadi aku kecilin suara Zoom. Kenapa? Cara dapat row K-nya gimana tadi? Cara dapat roka, tadi kita masukin, kan ini kita udah nyari K kan? Kita udah nyari konstanta gas. Jadi tadi kan ada, kita berawal dari dua persamaan nih, dari persamaan B sama persamaan C. Nah, di persamaan ini kita nggak tahu K, nggak tahu roka. Nah, jadi kita eliminasiin dulu rokanya nih. Kita substitusin dari persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi rokanya di sini hilang kan? Nah, jadi kita solve K-nya dulu. Nah, K-nya kan udah ketemu. Nah, kita tinggal substitusin balik ke persamaan 1 ini. Jadi roka sama aja, ininya dikekirin. Gitu. Jelas gak? Yes. Makasih. Oke. Ada lagi? Permisi, itu yang poin terakhir katanya C ya, bukan D ya? XD. Oh iya, D, ya, sorry. Yo. Salah, nggak fokus ya. Oke deh, gitu. Tapi ini D-nya udah 0,09 sih tadi aku masukin. Ya. D-nya udah. Gitu. Udah. Gitu, lanjut aja. Terakhir, nomor 49. Figure 1842 represents a closed cycle. Cycle tertutup for gas. The figure is not drawn to scale. The change in the internal energy of a gas as it moves from A to C, ABC is minus 200 joule. Jadi dari sini ke sini, perubahan energi internal minus 200 joule. Habis itu as it moves from C to D, dari C ke D, kalornya nambah 150, kalor sistemnya nambah 180 joule. Sistem menerima kalor sebesar 180 joule. Habis itu an additional transfer of 80 joule to it. An additional transfer of 80 joule to it as heat is needed from D to A. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan kita tulis yang diketahui dulu, yang ditanya apa? How much work is needed from C to D? Coba. Berarti pertama delta U dari A ke C, AC gini, A ke C, delta U dari A ke C itu sama aja min 200 joule. Terus as it moves from C to D, 800 must be transferred to it. Jadi 180 joule, itu kan sistemnya kan. 180 joule ditransfer ke sistem gitu. Jadi Q dari C ke D sama aja plus 180 joule. Terus an additional transfer of 80 joule to it, berarti nambah lagi additional gitu. Q dari apa? DKA ya. Q dari DKA itu plus 80 joule. Terus yang tanya work from C to D, WCD apa gitu? Tanya kan ini. Kita tahu ini. Terus kita juga tahu kalau yang ini W dari A ke D itu 0. W dari DKA itu 0. Terus apa lagi? W dari B ke C juga 0, kita tahu. Nah, paling gampang, paling persamaan umumnya kita tinjau perubahan energi. Nah, A, B, C, perlu ini kayak cycle kayak C ke D ya, misalnya kan C ke D 180 joule. Oke, mungkin kita coba-coba deh. Misalkan kita coba pakai persamaan siklis, delta U siklisnya 0. Jadi kan setiap kali, karena apa, energi internal itu fungsi keadaan, jadi kalau misalkan dari A ke A lagi, A balik ke A lagi, nanti dia bakal 0. Perubahan energi internal. Nah, ini sama aja Q siklis dikurangin W siklis. Jadi Q siklis bakal sama aja kayak W siklis. Nah, coba. Ini tapi QAB ini nggak tahu ya. Nah, ntar kita harus manfaatin delta UAC misalnya. Jadi bisa aja gini. Delta U siklis kan 0. Nah, kita kan dikasih tahu informasi delta UAC. Nah, kita mau coba kita harus manfaatin informasi sebanyak mungkin yang kita punya. Jadi kita bikin kayak delta UAC tambah delta U dari A ke C tambah delta U dari C ke D tambah delta U dari DKA-nya itu 0. Jadi dari persamaan siklis terus ke jumlah-jumlah gini. Jumlah perubahan energi internal. Nah, delta UAC-nya kan kita tahu nih. Ya udah kita diemin aja. Nah, sekarang yang kita harus otak-atik CD sama DA-nya. Kita nggak tahu nih apa nih.
gitu kan. Nah, coba terus jadi ini bakal sama aja delta UAC tambah delta UCD apa? QCD minus BCD gitu. Terus ditambah QDA ditambah WDA sama dengan 0. Kurang. Sama dengan 0. Gini kan. Delta UAC kan kita tahu. QCD tahu. WDA tahu. QDA tahu. Yang dicari WCD. Udah dapet kan. Jadi WCD sama aja kayak delta UAC tambah QCD tambah QDA minus, nah ini WDA-nya 0 kan. Ya ini WDA-nya 0. QAC, WCD, QAC, QCD plus QDA. Nah ini kalau dihitung apa? Delta UAC-nya kan min 200 tambah 80 tambah 180. Berarti berapa tuh? 60 ya? 60 joule. Gitu. Jadi WCD-nya. Nah, pokoknya cara ngerjain soal termodinamika yang kayak gini tuh triknya delta U siklisnya itu 0. Terus nanti kita tinggal main-mainin variabelnya dari apa yang kita punya gitu. Kayak ini kan kita punya delta UAC, berarti idenya kita jumlah-jumlahin delta UAC, terus CD, terus DA. Nanti yang ininya bisa dijadiin ini soal. Gitu. Ada yang mau tanya nggak? Kelas. Oke, mungkin karena udah jam 12, mungkin aku kembaliin ke Victor aja kali ya. Dan soalku juga udah habis. Oke, aman. Oke, aman, Dewo. Berarti nanti kan ada beberapa soal ini ya. Tadi yang request mungkin bisa nanti dibahas, lo kerjain sendiri aja. Baru nanti taruh ke link itu aja ya. Ke link drive-nya. Oke, kayaknya ini gue